Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi Adi Surya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar uang. Di pasar uang, penawaran akan uang bertemu dengan permintaan akan uang dan menentukan harga dari uang. Permintaan akan uang adalah kebutuhan masyarakat akan uang tunai untuk menunjang kegiatan ekonominya. Sedangkan penawaran akan uang adalah jumlah uang yang disediakan oleh pemerintah dari bank-bank, yaitu seluruh uang kartal dan uang kiral yang beredar. Menurut Keynes, harga uang adalah barang yang harus dibayar untuk penggunaan uang. Dengan kata lain, adalah tingkat bunga. Penawaran akan uang dianggap ditentukan oleh pengusaha moneter, sehingga identik dengan penggunaan jumlah uang yang beredar. Permintaan akan uang merupakan fokus dari teori moneter yang dikemukakan oleh Keynes, yang mengatakan bahwa seseorang memegang uang tunai atau meminta uang tunai karena ia mempunyai tujuan-tujuan atau motif tertentu yang bisa dipenuhi dengan menggunakan uang tunai. Ada 3 macam motif memegang uang tunai. Yang pertama adalah motif transaksi atau transaction motif. Motif transaksi ini timbul karena perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar menukar dan kebutuhan untuk menyelesaikan transaksi lewat penggunaan uang. Uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tergantung pada volume transaksi yang sedang dijalankan dan tingkat harga umum. Yang kedua adalah motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Motif berjaga-jaga ini dilakukan oleh seseorang atau pengusaha untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dapat diperkirakan atau tidak terduga karena sifat uang yang liquid, yaitu mudah untuk ditukar dengan barang-barang lain. Jadi, uang tunai ini diperlukan untuk berjaga-jaga atau berhati-hati terhadap biaya yang harus dikeluarkan secara tidak terduga. Yang ketiga adalah motif spekulasi atau spekulatif motif. Motif dari pemegang uang ini adalah terutama bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Permintaan untuk spekulasi atau yang membedakan teori Keynes dengan teori kuantitas adalah permintaan akan uang tunai yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Caranya adalah dengan berspekulasi dalam pasar obligasi atau surat berharga. Obligasi yang dimaksud adalah yang memberikan aliran penghasilan setiap tahunnya. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, apabila harga obligasi diharapkan untuk naik di masa mendatang, maka orang akan membeli obligasi dengan uang tunainya hari ini. Berarti dengan uang tunai yang saat ini dipegang untuk tujuan spekulasi akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga obligasi diharapkan turun, maka permintaan akan uang saat ini akan bertambah. Yang kedua, hubungan antara harga obligasi dan tingkat bunga adalah berkebalikan. Jika harga obligasi naik sama saja dengan tingkat bunga turun. Begitu pula sebaliknya, jika harga obligasi turun sama saja dengan tingkat bunga naik. Bila harga obligasi diharapkan naik, yang ketiga, bila harga obligasi diharapkan naik, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini dianggap terlalu rendah. Begitu pula sebaliknya, bila harga obligasi diharapkan turun, ini berarti bahwa harga obligasi saat ini terlalu tinggi. Atas pernyataan tersebut, Keynes mengatakan bahwa permintaan akan uang untuk spekulasi saat ini tinggi apabila tingkat bunga yang saat ini dirasa rendah, dan permintaan uang spekulasi saat ini rendah apabila tingkat bunga untuk spekulasi mempunyai hubungan berkebalikan dengan tingkat bunga saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Safira Putri. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan total akan uang dari teori Keynes. Rumusnya adalah MD sama dengan KI plus R kali P, atau MD per P sama dengan KI plus R. Di mana MD per P permintaan total akan uang, sedangkan KI adalah uang permintaan akan uang untuk berjaga-jaga dinyatakan pada proposisi K dari pendapatan nasional real.
dan R adalah permintaan uang untuk motif spekulasi dinyatakan sebagai fungsi bunga yang berlaku R. Fungsi ini disebut liquidity preference. Di sini kita lihat ada secara grafik perpotongan kurva liquidity preference dengan kurva jumlah uang yang beredar, yaitu kita lihat dari MS ke MS1. Jumlah uang yang beredar yaitu ditambah. Lalu ini berpengaruh kepada tingkat bunga yang cenderung turun, yaitu dari R0 ke R1. Dari dalam mengenai teori pasar uang dari Keynes adalah A. Teori ini cocok untuk negara yang mempunyai lembaga pasar uang yang sedang berkembang, yang dimana substitusi antara uang tunai dengan obligasi menentukan harga obligasi atau tingkat bunga. Dan untuk negara yang sedang berkembang, mekanisme substitusi menggunakan uang dan barang sehingga mekanisme substitusinya menentukan harga barang. B. Anggapan mengenai bahwa MS uang yang beredar ditentukan oleh penguasa moneter. Di sini perlu kita ingat, uang terdiri dari dua, yaitu kartal yang ditentukan oleh penguasa moneter dan giral dari pengaruh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Heri Subandri. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Konsepsi Keynes berbeda dengan konsepsi kaum klasik, di mana kaum klasik beranggapan bahwa pengangguran bisa berlarut-larut, dan kaum klasik mengenal 3 macam pengangguran. Yang pertama yaitu frictional employment, atau pengangguran yang diakibatkan karena tingkat pergeseran output dan bersifat sementara. Yang kedua yaitu seasonal employment, atau pengangguran yang hilang dan datang karena disebabkan oleh perubahan musim. Yang ketiga yaitu institutional employment, pengangguran yang dibuat oleh orang. Selanjutnya yaitu grafik dunia klasik. Poin terpenting dalam grafik tersebut yaitu pada posisi keseimbangan yang ditandai. Yang pertama yaitu tercapainya full employment, dan yang kedua yaitu tingkat harga-harga dan tingkat upah yang rendah. Selanjutnya yaitu poin konsepsi Keynes. Yang pertama yaitu seharusnya pemerintah tidak mengandalkan pada proses alamiah dari kaum klasik. Yang kedua yaitu untuk membawa perekonomian posisi full employment, pemerintah harus aktif melakukan alamiah tersebut. Saya Muhammad Al-Ansari, NIM 2020 10 17 03 11 230. Saya ingin menjelaskan tentang rekapitulasi makro Keynes. Dengan adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi di antara macam-macam pasar untuk menuju keseimbangan umum atau general equilibrium. Q merupakan produksi, Y merupakan pendapatan, dan Z merupakan pengeluaran. Kegiatan produksi atau Q menciptakan penghasilan, Y bagi para pemilik faktor produksi, yang selanjutnya akan membelanjakan sebesar Z untuk membeli barang-barang. Aliran pengeluaran atau Z ini akan diterima oleh sektor produksi sebagai hasil penjualan outputnya, yang kemudian akan dibayarkan kepada para pemiliknya faktor produksi sebagai penghasilan atau Y. Proses ini akan terus berjalan selama ada kegiatan ekonomi. Keynes mengenal 3 pasar untuk suatu perekonomian tertutup: pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Dari ketiga pasar tersebut, yang merupakan unsur aktif dalam proses penyesuaian ke arah keseimbangan umum adalah pasar barang dan pasar uang. Sedangkan pasar tenaga kerja hanyalah mengikuti apa yang terjadi di pasar barang. Dalam gambar A, unsur C adalah pasif dan G adalah eksogen dan ditentukan langsung oleh government atau pemerintah. Di sini unsur I lah yang merupakan mata rantai penghubung dengan pasar lain. I0 ditentukan oleh tingkat bunga dan kurva MEC yang merupakan gambar B. MEC merupakan pencerminan dari psikologi investor mengenai keuntungan yang diharapkan dari investasi yang ditanamkan. Tingkat bunga I0 merupakan mata rantai yang langsung menghubungkan pasar barang pada gambar A, B, dan C, dan pasar uang pada gambar D. Sebab I0 memang ditentukan di pasar yang terakhir. Terakhir ini sebagai keseimbangan antara MS dan MD. Sekian, terima kasih.
Saya Angelina Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan ISLM. Pendekatan ISLM adalah cara lain untuk menjelaskan proses keseimbangan umum dalam teori Keynes. Kita mulai dengan kurva IS. IS adalah investment saving. IS yaitu menggambarkan tentang keseimbangan antara suku bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar barang atau yang biasa kita ketahui yaitu sektor real. Ini adalah contoh kurva IS. R terdapat pada sumbu vertikal dan Q terdapat pada sumbu horizontal. Ciri khas dari kurva IS yaitu garis pada kurvanya itu menurun. Itu artinya kurva IS mempunyai slope negatif. Selanjutnya, kurva LM. LM singkatan dari liquidity, preference, dan money supply. LM yaitu menggambarkan tentang keseimbangan antara suku bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang atau yang biasa kita sebut sektor moneter. Ini adalah contoh kurva LM. Perbedaannya dengan kurva IS yaitu jika kurva IS itu garis kurvanya turun, maka kurva LM garis kurvanya itu naik. Itu artinya kurva LM mempunyai slope positif. Dan apabila kita ingin mengetahui keseimbangan umum, maka kita harus mempertemukan antara kurva LM dan kurva IS. Pada titik inilah keseimbangan di pasar uang dan di pasar barang bisa tercapai secara bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.